Ada etnis Tionghoa Indonesia namanya adalah Teh Sinyo. Pas zamannya Belanda, dia itu belani loh, nyamar jadi cowok dan ikut angkat senjata berperang melawan Belanda. Tapi akhir hidupnya itu mengenaskan. Selain jerih payahnya itu tidak diakui, Teh Sinyo bahkan sempat menjadi gelandangan sebelum akhirnya dia menemukan gubuk liar yang berada di bantaran rel kereta. Teh Sinyo meninggal pada tahun 1985. Pada bulan November 2022 baru Komnas HAM mengusulkan Teh Sinyo untuk menjadi pahlawan nasional. Teh Sinyo ini sampai dijuluki Mulan Indonesia. Di video ini Intan mau ngebahas tentang Teh Sinyo. Dajiahao, wojo Intan, hwannying lai dao wo de pintao Dynasty. New release kaos gambar baru Kuan Yi dioperasi tabib Hua Tuo, tabib nomor 1 zaman 3 negara. Kuan Yi ini agak lain ya. Biasanya orang kalau dioperasi itu berbaring loh. Dia malah main Wei Ji. Wei Ji itu salah satu caturnya China. Ini adalah salah satu kejadian epik yang ada di Samko. Seperti biasa, ada polo shirt, ada kaos oblong. Untuk kaos oblong ada dua macam tipe, premium sama standar. Kalau teman-teman pengen tahu bedanya premium sama standar apa? Ini nih linknya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Cuman 3 menit. Ditonton aja. Kaos yang Intan pakai ini warnanya warna mint ya, yang cuman ada di kaos premium. Selain Kuan Yi dioperasi, ada juga custom marga. Teman-teman bisa custom marga sesuai marga teman-teman sendiri. Untuk custom marga ada berbagai efek. Ada glow in the dark, ada efek rainbow kalau kena cahaya itu keluar hologramnya. Ada juga efek emas, emasnya emas berkilau ya. Kalau teman-teman tidak suka aneh-aneh, tanpa efek pun juga ada. Mau tulisan besar, tulisan kecil juga ada. Polo shirt pun juga ada. Mau kaos kayak sancai gini juga ada. Selain gambar Kuan Yu dioperasi oleh tabib Hua Tuo, ada juga yang Kuan Yu sendirian. Ada yang Kuan Yu bersama saudara angkatnya Chang Fei dan Liu Bei. Ada juga Kuan Yu bersama 5 jenderal macan. Tokoh-tokoh Samko lengkap mulai dari Zhuge Liang, Zhao Zhenlong, Dr. Hua Tuo, Huang Zhong, sampai antagonisnya Cao Cao dan Liu Bu juga ada. Tokoh non-Samko juga ada, mulai dari Hakim Pao, Kaisar Qin Shi Huang, Konfusius, dan Kerasakti. Kalau teman-teman kesusahan cari linknya bisa chat admin Tokped atau Shopee yang linknya ada di deskripsi. Open PO cuman sampai tanggal 9 Maret. Setelah close PO sudah nggak bisa pesen ya. Okay, let's start! Kisah Mulan bisa jadi legenda karena tidak ada bukti historisnya ya bahwa Mulan itu beneran ada. Tapi meskipun cuman legenda, kisahnya Mulan itu menginspirasi beberapa wanita yang pada saat itu berada di era penjajahan ya untuk nyamar jadi cowok dan berperang melawan penjajah. Salah satunya adalah Teh Sinyo. Dia itu etnis Tionghoa yang tinggal di Wonosobo. Kisahnya dia itu menarik, tapi endingnya itu nyesek. Kalau Mulan itu di legendanya ya dia itu diakui pahlawan meskipun dia cewek. Dia dikasih jabatan sama kaisar. Teh Sinyo gimana? Teh Sinyo guys bukan cuman tidak diakui, tuanya pun hidupnya terlunta-lunta. Jadi menurut Rosalia yang merupakan cucunya Teh Sinyo, berawal dari keinginannya Teh Sinyo untuk berperang melawan penjajah. Awalnya Teh Sinyo itu cuman bekerja di bidang logistik, jadi dia itu ngasih makan prajurit. Lah terus Teh Sinyo ini batin, yang lain mempertaruhkan nyawa. Lah kok dia enak banget bekerja di dapur. Dia kayak nggak puas gitu loh guys. Bekerja di zona aman itu kayak kurang gitu loh bagi dia. Dia juga pengen bertempur untuk melawan penjajah. Tapi pada saat itu harus cowok yang bertempur melawan penjajah. Cewek itu ndak boleh. Solusinya apa? Satu-satunya cara ya dia nyamar jadi cowok. Tentu saja hal ini dilarang ya sama orang tuanya. Tapi ya gimana lagi, tekadnya
Tessino itu sudah bulat. Kalau tekad sudah bulat, nggak ada yang bisa ngelarang. Dia itu ngambil kain panjang, terus dadanya ini dibebet guys, pakai kain panjang supaya dadanya itu rata. Dan ini Kak, sakit banget loh kayak gini. Kemudian Tessino itu mendaftarkan dirinya pakai nama Muhammad Muhsin. Tessino satu-satunya perempuan di Kompi 1 Batalion 4 Resimen 18 karena cewek lain gak ada yang berani nyamar jadi cowok, cuman Tessino doang. Soal nyali, wah jangan ditanya Tessino guys, awalnya cuman senjatanya nih ya cuman golok, bambu runcing, tombak, sampai akhirnya itu dia berjuang dan berhasil merampas senjata tembak dari Belanda. Senjatanya itu jenisnya Lee Enfield. Tessino juga pernah ditempatkan di bidang medis untuk merawat tentara-tentara yang terluka. Dia juga mengerjakan tugasnya dengan baik. Seiring berjalannya waktu, Indonesia sudah merdeka, sudah aman. Tessino pun nikah. Nikahnya itu 2 kali. Dua-duanya bercerai. Dari pernikahannya itu Tessino dikaruniai 6 anak. Jadi Tessino itu single parent dengan 6 anak. Tentu saja ini makan biaya yang sangat besar ya. Apalagi Tessino pada saat mudanya dia habiskan waktunya untuk berperang sehingga tidak ada tabungan. Tiba-tiba dia sudah jadi wanita kepala 3, yang mana wanita kepala 3 itu kalau cari pekerjaan itu agak susah. Meskipun Tessino itu punya SK ya sebagai veteran perang, tapi dia tidak mendapatkan uang pensiun. Makanya Tessino itu pergi ke Jakarta, dia mau memperjuangkan hak pensiunnya. Sekaligus dia mencari kerja buat bertahan hidup. Kita tahu sendiri pas zamannya Orde Baru, etnis Tionghoa itu banyak mendapatkan perlakuan diskriminasi. Karena hoaxnya kanan kiri, etnis Tionghoa itu adalah etnis yang merusak bangsa. Fakta bahwa Tessino itu sampai mempertaruhkan nyawa berperang melawan penjajah itu tidak diperhitungkan. Sehingga ini ngebikin Tessino itu susah untuk mendapatkan hak dia yang semestinya. Di Jakarta, Tessino cari kerjaan juga susah, nggak dapet. Sampai di tahun 1973, Tessino itu numpang tinggal 9 bulan di markas besar Legiun Veteran RI yang berada di Jalan Gajah Mada. Habis gitu Tessino itu hidup dimanapun, nggak tentu arah, tidur dimanapun alias jadi gelandangan. Pernah juga numpang tinggal di masjid. Sampai akhirnya Tessino itu menemukan gubuk liar di bantaran rel kereta yang berada di kawasan Stasiun Juanda, Jakarta Pusat. Gubuk itu guys ukurannya 2 kali 3 meter, yang mana itu cuman ada 1 ruangan, isinya itu tempat tidur sama dapur. Jadi saat kereta api itu lewat, gubuknya itu bergetar kayak mau runtuh. Orang-orang yang tinggal di bantaran rel kereta api itu kalau mau mandi, mau ke WC atau mau cuci itu ada kamar mandi umumnya. Pada tahun 1976, Tessino itu mendapatkan pengakuan sebagai pejuang yang turut aktif dalam kemerdekaan Indonesia. Pejuang ya guys ya, bukan pahlawan. Beda loh pejuang dan pahlawan. Bedanya apa? Semua pahlawan adalah pejuang, tapi pejuang belum tentu pahlawan. Karena pejuang itu tidak diakui secara luas, pejuang itu tidak mendapatkan penghargaan, jadi duit pensiunnya itu belum keluar. Kesimpulannya kayak gitu. Setelah Tessino berjuang terus mendapatkan hak pensiunnya, akhirnya keluar juga guys. Hak pensiunnya beberapa bulan kemudian. Hak pensiun sebesar 28.000 per bulan. Dengan duit pensiun itu, Tessino itu tetap tinggal di gubuk liar dan sebagian duitnya itu dikirim ke keluarga. Padahal 28.000 per bulan itu juga bukan duit yang besar. Gini guys, 28.000 per bulan. Anggap saja tahun 1980 ya, pada saat 1 USD itu masih 625 rupiah. Jadi 28.000 itu setara dengan 44,8 USD. Kalau dirupiahkan sekarang nih ya, itu 750.000. 750.000 untuk hidup di Jakarta
itu kayaknya kok nggak cukup ya kalau hitungannya zaman sekarang. Apalagi dari duit segitu disisihkan sebagian untuk keluarganya. Desinio meninggal pada tahun 1985. Janji pemerintah untuk memberikan tunjangan rumah itu tidak terrealisasi sampai akhir hayatnya. Pada bulan November 2022, Komnas HAM Perempuan itu mengusulkan nama Desinio untuk menjadi pahlawan nasional. Tapi sampai sekarang itu belum ada info resmi ya, bahwa Desinio sudah dianugerahi gelar sebagai pahlawan nasional. Apa teman-teman setuju kalau Desinio itu mendapatkan gelar pahlawan nasional? Ayo sebarkan ceritanya Desinio. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh, karena di video pergantian dynasty itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget, karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.